Manggarai dan suku Bugis, yang artinya identitas tiga suku bangsa ini adalah light, rasa light, sour, dan freshly cooked. Jadi kita berangkat dari sana bahwa kita mau membawa menu ini menjadi menu persatuan bangsa-bangsa yang lain juga, gitu, yang bisa dinikmati tidak hanya oleh tiga suku bangsa yang tadi. Sedangkan untuk Gurus Hijau dan Kemiri ini pada umumnya menjadi identitas Manggarai Barat karena ada cabai padi kalau nggak salah, dan kemiri sebagai komoditas utama rempah yang ada di Labuan Bajo dan Manggarai Barat. Kalau untuk yang sambal luat sendiri, ya kita tahu sebenarnya itu lebih ke umum dari Nusa Tenggara. Cuman untuk identitas, kenapa kami mengangkat itu seperti itu, dan di situ kan kayak kuah ikan asam warnanya kuning, kita kasih warna kuning, sambal hijau atau Gurus Hijau yang pakai warna hijau, dan sambal luatnya pakai warna merah. Nah, untuk bagaimana kita memberdayakan masyarakat sekitar, yang kita tekankan setelah berkomunikasi dengan Ketua PKK Kecamatan Komodo, beliau bilang banyak kelompok ibu-ibu yang memang ingin diberdayakan karena yang terjadi hari ini mereka hanya dilatih tapi tidak berkelanjutan. Nah, kami mengajak mereka tidak hanya mengolah, tapi juga memvalidasi rasa, apakah ini sudah cocok atau belum. Walaupun nantinya akan disesuaikan dengan market, tapi keautentifikasian rasa perlu dirasakan terlebih dahulu oleh masyarakat sempat supaya, oh ya ini memang produk kami, memang ini rasa kami, sehingga positioning produk pun juga ada di hati para penggawanya, gitu, maksudnya para masyarakat yang memang merasa, oh ini memang berangkat dari nilai-nilai cerita kami. Apalagi untuk kuah ikan asam yang selalu ada di meja makan masyarakat Labuan Bajo, nah itu yang mau coba kita bawa. Jadi itu untuk ibu-ibunya, dan empowering dari nelayan. Kita udah ngobrol juga sama penyuluh pendamping di TPI Labuan Bajo bahwa kita bisa semacam bekerja sama dengan nelayan untuk mendapatkan harga yang lebih stabil. Jadi ketika cakalang lagi susah, harganya masih bisa sama, dan ketika lagi musim panen harga pun masih sama. Artinya nelayan di sini juga, dan Prada tepatnya sebagai nelayan. Saat itu kita wawancara dengan Pak Tafkir Tamrin, kepala desa di Pulau Seraya Besar. Ya dia berharap seperti itu, bahwa karena harganya terkadang murah sekali, udah gitu cakaleng di Labuan Bajo kurang diminati karena kalah oleh tuna, sedangkan komoditas terbesar kedua se-Kabupaten Manggarai Barat. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Shana, terima kasih tanggapannya Mas Ari. Kita langsung lagi ke Dewan Juri yang kedua. Saya mengundang dengan hormat Pak Yogi untuk dapat memberikan feedback. Pak Yogi, dipersilakan. Terima kasih Mas. Jadi kalau saya perhatikan ya, dan kita lihat coba produk-produknya ini kan dimasukkan ke dalam kaleng ya. Jadi apa namanya? Jadi saya ingat kayak sarden, kayak makarel gitu. Kenapa enggak? Ya saya yakin ya kalau ini dikerjakan pasti melibatkan nelayan ya, nelayan. Cuman kenapa enggak begini ya? Misalnya contoh ya. Dulu di Balikpapan itu kan kalau kita ke sana kan dipesan, nanti pulang bawa kepiting kenari ya gitu. Kenapa nggak gitu? Lalu kalau di Sidoarjo ini ada bandeng asap gitu. Kalau memang potensinya di sana itu cakalang, kok ini kok kayaknya produk-produk kemasan yang kayak pabrikan gitu. Kayak pabrikan ya bisa dibeli, tidak mesti harus pergi ke Labuan Bajo, kita bisa beli di supermarket atau di mana-mana gitu. Kalau bandeng asap kan kita mesti harus pergi ke Sidoarjo gitu. Dari pulangnya bawa bandeng asap. Kenapa nggak gitu gitu? Nah ini produk-produk ini kenapa tidak difokuskan sebagai tadi apa namanya oleh-oleh ya, apa namanya itu buah tangan kayak gitu ya. Lalu kalau di kaleng itu, kalau misalnya saya pergi ke Labuan Bajo, nanti saya mau makan cakaleng, baru diambilkan kalengnya apa? Produk kalengnya itu dicongkel terus dimakan, kayak makan makarel, kayak makan sarden gitu. Enggak unik gitu. Jadi enggak unik gitu. Tapi kalau diasapin, dipanggang atau apa yang memang khas di sana, dengan samalah kayak misalnya di Makassar itu kan ada apa namanya ikan bakar dan lain sebagainya. Terus kemudian ada apa namanya yang daging itu lupa saya namanya itu. Nah kayak gitu. Itu kan itu menjadi masuk ke dalam pikiran orang itu, wah saya kalau ke Labuan Bajo saya mau makan itu gitu. Nah kalau ini kan tidak mesti harus pergi ke Labuan Bajo gitu. Jadi masyarakat juga nggak bisa jualan yang kayak gitu. Ya. Menurut saya juga perlu modal besar ini, kayak pabrikan kan, perlu modal besar. Tapi bagus, pemikirannya bagus gitu. Cuma menurut saya kok agak kurang, harus didorong yang lebih melibatkan masyarakat gitu. Oke,
nelayan terlibat ya, tapi masyarakat bisa ikut jualan gitu. Jualan misalnya kalau itu Banteng Asep, masyarakat bisa ikut terlibat dalam melakukan pengasapan di rumah masing-masing, lalu ada yang menghimpun gitu. Misalnya begitu. Jadi dari saya gitu, terima kasih. Saya boleh izin memberikan pandangan? 7 detik. Kayaknya nggak cukup nih waktunya Mas Ari. Nanti kita hold dulu ya. Oke, terima kasih Pak Yogi. Kita harus lanjut lagi ke yang berikutnya, yaitu Mbak Heli. Baik, terima kasih. Ini menurut saya idenya bagus. Dan mungkin iya dan tidak tadi yang terhadap masukan Pak Yogi dalam arti betul. Kalau itu sebagai suatu produk di tempat pariwisata, pendekatan yang lebih artisanal, yang lebih itu memang cocok untuk seperti itu. Tetapi saya rasa pendekatan yang dilakukan ini dengan kalengan itu juga bagus, terutama justru untuk mengatasi pada saat pariwisata drop seperti kondisi pandemi atau ada bencana dan lain-lain. Betul ya, maksudnya itu ya. Justru ini bisa memberikan stabilitas pasar yang tidak mengandalkan oleh-oleh pada saat ada terimbas lah, pada saat pariwisata terimbas. Dan ini memberikan stabilitas. Cuman mungkin memang harus ini Mas untuk mencari juga alternatif yang sifatnya more artisanal. Kalau ini kan memang kesannya tadi kan pabrikan tapi bagus. Kenapa? Karena ini berarti bisa sepanjang tahun dijual dan bisa menyasar pasar beyond pariwisata, which is itu bagus untuk itu. Nah, pertanyaan saya adalah produksinya di mana? Pabriknya punya siapa? Apakah ada kepemilikan pabrik oleh komunitas nelayan atau ibu-ibu tadi? Atau mereka hanya menjadi supplier dan pekerja? Itu pertanyaan saya. Baik, Ibu, untuk menanggapi yang pertama, selain untuk menanggulangi ketika terjadi pandemi, pertama kita punya dua roadmap. Roadmap pertama, roadmap manufacturing, yang kedua, roadmap service. Di mana food service yang dimaksud itu pendekatan artisal tadi kepada pemberdayaan ibu-ibu yang bisa bikin toko, cakaian dengan bentukan menu rice bowl dan sebagainya. Tapi memang untuk saat ini kita memulai dari manufacturing dulu, karena kita berangkat dari pandemi. Kita ingin bahwa seperti produk ini, Ibu, ini ada produknya Makjar dari Aceh, ini ada Finisi juga dari Medan. Kita nggak harus ke Medan, tapi kita bisa menikmati makanan ini dan apa yang terjadi di sana akan sangat sustain gitu. Tapi untuk perihal rasa itu masih bisa ditoleransi berdasarkan keautentifikasian masing-masing. Nah, untuk tadi yang kedua tentang siapa saja yang akan terlibat. Ibu-ibu di sini, jadi ini masih jadi perdebatan kita, perdebatan dalam artian kita menginginkan bahwa ibu-ibu yang sangat-sangat bekerja lebih banyak, ibu-ibu dan anak, karena untuk nelayan ya kita akan memberdayakannya dari sisi tangkapan. Tapi kalau untuk ibu-ibu kita inginnya mereka-mereka ini tidak hanya menjadi direct labor, tapi mereka juga yang akan menjadi semacam above the line dari sebuah company. Karena mereka harus belajar bagaimana memasarkan, nanti anak-anak mungkin akan belajar bagaimana mengiklankan, bagaimana foto produk, bagaimana desain dan sebagainya. Akhirnya empowering yang kita maksud ini berangkat dari sederhana dulu, bagaimana mereka belajar kepada nanti pembentukan usaha ini, akhirnya nanti akan merambah satu persatu. Nah, pabriknya di mana? Di Labuan Bajo. Alat yang digunakan jelas menggunakan retort mesin atau alat pengalengan yang mungkin secara pendanaan bisa jadi kami lakukan secara bertahap atau memang ada bantuan kita bisa mengadakannya. Nah, untuk tadi, mungkin sekian. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke. Nicely answered ya Mas Ari. Kita berikutnya pindah lagi ke Dewan Juri yang keempat. Mbak Ellen. Silakan Mbak Ellen. Ya, kalau misalnya aku mungkin feedbacknya dari untuk segi packaging, tolong pakai your packaging ini untuk storytelling gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita mau menunjukkan bahwa ini adalah kaleng tuna yang fair trade, maybe we have to show something bahwa ini fair trade gitu. Beberapa kaleng tuna misalnya mereka di atas kalengnya itu ada gambar bahwa oh tuna ini dipancing dengan kail gitu, nggak dipancing dengan pukat dan sebagainya. Jadi kita menunjukkan bahwa ini adalah sebuah storytelling, pemberdayaan daerah dan juga fair trade way ataupun mungkin dengan environment friendly gitu sih. Nah mungkin kalau untuk itu jadi lebih untuk use your storytelling, use your packaging untuk storytelling. Nah sama kalau misalnya tadi nih konsep yang diangkat kan kangen Labuan Bajo. Tapi tadi juga di-mention nih, ada satu statement bahwa orang di Labuan Bajo, cakalang ini nggak terkenal gitu. Kalau misalnya cakalang saja nggak familiar untuk dikonsumsi di Labuan Bajo, gimana caranya waktu aku ngelihat
kaleng cakalang ini aku kebayang bahwa ini makanan Labuan Bajo. Padahal di Labuan Bajo aku nggak pernah makan makanan itu. Mungkin salah satu approach yang menurut aku menarik adalah contohnya restoran jamuran yang ada di Jogja gitu. Di awal dari pemilik restoran itu dia pengen bikin orang-orang beternak jamur merang, tapi nggak ada marketnya. Jadi dia buka restoran yang semuanya bahannya dari jamur itu. Namanya jamuran dan akhirnya terkenal. Dan karena terkenal makanannya enak, dia jual lah kaleng-kaleng di jamuran itu. Orang bawa pulang dari Jogja jadi oleh-oleh. Nah, mungkin kita harus bisa membangun sebuah flow yang seperti itu sehingga terjadi secara naturally orang makan cakaleng yang ternyata enak. After itu mereka pengen bawa pulang itu untuk teman-temannya di Jakarta, di Kalimantan, di Surabaya. Baru mereka beli cakalang ini. Setelah itu dia akan ingat Labuan Bajo karena pernah makan cakalang secara fresh yang ada di Labuan Bajo sih. Mungkin lebih ke how can we create a journey that really make something memorable bahwa cakalang ini Labuan Bajo. Gitu sih feedback dari aku. Baik, izin menanggapi, Kak. Berkaitan dengan bagaimana wisata narasi ini akan kita sampaikan di produk, itu akan diceritakan seperti yang tadi dijelaskan ke Mbak Shana di setiap packagingnya. Jadi ini tuh masih packaging depan, kami lupa melampirkan packaging belakangnya di mana pertama penggunaan pasca kaleng ini juga, karena ini kan kaleng yang artinya susah terurai. Kita mengarahkan untuk bagaimana bisa didaur ulang menjadi asbakah, menjadi tempat pensil dan sebagainya. Lalu cerita tadi, kalau ikan cakalang aja jarang dimakan, bagaimana mereka tahu ini dari Labuan Bajo? Yang akan kita tekankan adalah kuah ikan asamnya. Di mana masyarakat kalau nggak makan itu kayak ada yang berbeda gitu. Itu berdasarkan survei yang kita lakukan. Juga kita sih masih kurang dalam menyematkan foto produknya seperti apa, karena berdasarkan survei yang kita lakukan banyak orang nggak tahu nih ini isinya apa gitu. Jadi pendekatannya seperti itu, dan yang dalam tanda kutip rindu Labuan Bajonya ini di sini. Karena kan banyak sekali ikan yang ada di tempat pelelangan ikan, bahkan gurita pun ada. Cuman karena ikan cakalang kalah pamor dengan tuna, kerapu, kakap, dan sebagainya. Tapi di daerah lain kayak Ruteng, Bajawa, ya cakalang inilah yang diserap gitu. Makanya kalau kita nggak bisa ngangkat cakalang dengan jumlah yang banyak, kita mengangkat menunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ellen. Berikutnya adalah Pak VJ, Pak Vincent. Ya, oke, terima kasih. Yang pertama, kita sepakati dulu ya, bahwa kita membangun suatu gagasan, ide itu, rohnya itu adalah tourism. Rohnya itu pariwisata dalam konteks ini, apalagi destinasi Labuan Bajo. Nah, pada saat kita bicara soal tourism, kita bicara soal experience. Kita bicara soal keunikan, kita bicara soal storytelling tadi sampaikan juga gitu. Nah, apa yang dilakukan di sini saya belum melihat ada suatu yang sifatnya sangat unik ya. Oke. Dan saya sangat sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Yogi tadi terkait dengan cost of production. Oke. Terus perhatikan juga PDB-nya itu, positioning, differentiation, dan branding-nya. Kalau kita nge-brand cakalang ini, branding itu kan it's all about promises, ya. It's all about mimpi atau janji yang kita deliver kepada konsumen. Nah, kalau kita nge-brand cakalang gini berarti kira-kira apa yang kita deliver kepada konsumen yang bisa menunjukkan itu adalah suatu tourism destination Labuan Bajo yang juga kita bisa mengatakan bahwa inilah suatu keunikan macam. Satu, yang kedua kan saat ini kan kalau kita bicara soal domestik ya, orang kalau bicara soal cakalang pasti langsung asosiasinya ke Sulawesi Utara, Manado, ikan cakalang dengan sekian segala macam itu. Cakalang Labuan Bajo belum terlalu itu. Oleh karena itu coba seperti apa yang disampaikan oleh Pak Yogi tadi bagus sekali. Kita bangun sesuatu dari keunikan lokal. Okay. Jangan sampai kita sudah tahu cakalang terus pada saat kita makan di restoran itu ternyata kalengnya dibuka dulu terus disodorkan. Bagaimana seperti yang di Banten itu ikan bandeng itu dengan asap, okay. Terus ikan beberapa lagi contoh-contoh produk yang lain yang prosesnya itu dibangun dari local values, local norms, okay. Keunikan lokal yang juga dijadikan sebagai suatu atraksi juga pada saat memproses itu. Oke, selanjutnya positioning. Okay.
ini kan kalau kita hitung cost of production-nya kan pasti kan tinggi karena kaleng kan. Di mana kita keberpihakan kita kepada masyarakatnya kita juga harus tunjukkan di sini. Saya kira untuk sementara dari saya seperti itu. Jadi bisa dipertajam lagi masuk ke area turismenya. Dari sisi ekonomi oke lah silakan, tetapi untuk aspek turismenya itu jangan sampai keluar dari rohnya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak PJ atas feedback-nya untuk tim Kalanusa. Sekali lagi tepuk tangan untuk tim Kalanusa. Boleh nih, makin sore bikin saya lapar nih tadi. Oke, kita beranjak lagi ke grup selanjutnya. Grup selanjutnya adalah Sri Kandi. Mohon perwakilannya sudah siap. Sri Kandi, bagaimana? Masih dipersiapkan? Halo, Kak. Iya, oh sudah ada. Masih dalam sektor kuliner juga nih Sri Kandi. Namanya siapa, Kak? Saya Claudia, Kak. Pakai Kak. Claudia. Oke, Kak Claudia ya. Kak Claudia, waktunya sama 5 menit. Waktunya dimulai ketika dirimu berbicara. Sudah siap ya? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan. Selamat sore semuanya, saya Claudia, Business dan Product Development dari tim Sri Kandi. Sri Kandi adalah tim yang fokus membuat gebrakan ide untuk mengatasi problem di bidang kuliner dengan traditional values. Next. Problem di Labuan Bajo yang akan diselesaikan oleh Sri Kandi adalah kurangnya ide inovatif untuk produk kuliner khas Bajo yang autentik, yang mudah dijangkau dengan harga yang juga mudah dijangkau. Masalah ini menurut kami relevan untuk diselesaikan karena Labuan Bajo punya potensi pengembangan UKM kuliner. Kalau kita ke Jogja, kita beli bapia. Kalau kita ke Bali, kita beli pai susu. Kalau kita ke Bajo, mungkin kita bisa menciptakan produk yang unik dan menjadi ikon khas Bajo. Selain itu, menurut riset dari MC Kandi Institute, Bajo adalah one of the fastest growing city outside Java untuk beberapa tahun ke depan dari berbagai aspek. Next. Dari problem-problem tersebut, tim Sri Kandi kemudian berusaha untuk menemukan solusi. Solusi yang diberikan adalah meng-create produk kuliner yang inovatif dari bahan tradisional dan autentik. Dan dilakukan dalam tahap problem solving dari empathy size sampai ke work plan. Next. Dari tahapan tersebut, kami sampai pada sebuah kesimpulan untuk menemukan produk yaitu serate. Serate ini adalah serabe, kue khas Labuan Bajo, tapi dengan motif di permukaan berupa tenun. Sehingga jika disingkat, maka akan menjadi serate, serabe, tenun. Serabe tenun khas Labuan Bajo ini dengan tagline-nya Lovely Sweet Serabe dan values utamanya adalah local culture. Next. Tahap selanjutnya kami melakukan benchmarking untuk serabe ini dengan membandingkan beberapa kriteria pada serabe original khas Bajo dengan serabe yang sudah beredar di pasaran yaitu serabe Solo atau Suman. Hasil benchmarking dipakai oleh kelompok kami untuk mengcombine ide awal untuk serate seperti apa. Next. Ide tersebut lalu divalidasi dengan menggunakan online questionnaire dan direct interview untuk mengetahui seperti apa sih list dari priority of needs yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu kami memperoleh output berupa 5 list dari priority of needs konsumen. Next. Lalu kami membuat final product specification-nya. Next. Dan ini adalah prototype hasil produksi dari kelompok kami. Next. Value proposition yang ingin dibawa oleh kelompok kami ada 2 untuk produk. Yang penting adalah autentik dengan motif tradisional tenun khas Bajo. Untuk packaging adalah reusable, kemudian atraktif, dan dia suitable. Next. Market ada 2, adalah customer dan user. Untuk customer sendiri usianya 20-35 tahun, dan gendernya adalah female, karena setelah kami melakukan validasi, ternyata kaum emak-emak itu punya kemampuan, kaum emak-emak adalah decision maker yang paling andal untuk membeli produk-produk seperti ini, apalagi produk kue-kue yang lucu. Dengan occupation-nya housewife, worker, lalu income-nya 1 juta sampai 3 juta, domisili di Labuan Bajo atau mengunjungi Labuan Bajo. Untuk user-nya 8-50 tahun, all gender, all occupation, 0 sampai 3 juta, juga domisili mengunjungi Bajo. Next.
Untuk market distribution-nya offline, direct sale, lalu retailer, e-commerce, lalu market promotion-nya lewat testimoni, lewat konten, lewat TikTok, Instagram, Facebook, WA. Market size-nya untuk SOM-nya 5.809. Next. Produk price analisis kami per price rate adalah 4.403 yang sudah termasuk topping. Sedangkan kami juga menambahkan additional packaging tergantung terhadap keinginan konsumen. Next. Produk ini akan sustainable karena kami mulai dengan modal bootstrap, jadi kami modal pribadi karena kami mulai dari industri rumahan, equipment-nya memaksimalkan equipment di rumahan, lalu bisnis modelnya adalah B2C dengan mengambil keuntungan 65% dari produk serata, income-nya dari produk sale dan additional packaging sale. Next. Social impact kami yang pertama untuk tahap awal adalah kami ingin menginspire, jadi kami ingin teman-teman usia kami melihat kami sebagai role model mereka. Wah, ternyata kita mau terjun ke dunia UKM, tidak perlu harus bisnis yang jauh-jauh, tapi kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Ketika bisnis ini sudah growing, maka social impact yang kami harapkan itu SGSD nomor 8, nomor 12, nomor 13, yang sesuai dengan packaging kami tadi. Next. Dan ini adalah tim kami, saya Claudia sebagai Business Development, sekarang mahasiswa Bioprocess Engineering, lalu rekan saya Maria Yusina Leteria itu adalah mahasiswa sastra Jepang, dan rekan saya yang terjun langsung ke dunia production adalah Adel Mawong, mahasiswa Human Research Management. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sri Kandi. Langsung saja kita berikan kesempatan yang pertama kepada Dewan Juri, Pak Yogi. Ya, terima kasih. Kak, siapa tadi? Claudia, Pak. Claudia, ya. Terima kasih, Kak, ya. Bagus, kalau menurut saya bagus itu. Itu yang seperti awal-awal kita cerita tadi ya. Jadi yang seperti inilah harus ditemukan produk-produk makanan daerah atau makanan lokal yang kita coba untuk dipopulerkan gitu. Tadi ini serabi ya, serabi. Kalau di Jawa itu serabi kan agak lembek-lembek itu ya. Ini lembek apa? Keras apa lembek? Oh iya, mungkin bisa kembali ke slide di bagian perbandingan benchmarking. Oke. Iya, oke. Ya, oh ya bagus ya. Jadi khasnya itu karena ada motif tenunnya itu ya. Iya. Nah, bagus. Terus kemasannya saya lihat juga bagus juga itu ya. Kemasannya itu juga mudah terurai atau ramah lingkungan, bagus. Jadi itu bisa dimakan di sana dan bisa juga dibawa pulang kan, bisa untuk oleh-oleh gitu. Saya kira bagus itu. Terus kemudian terus bagaimana dengan keterlibatannya dengan masyarakat gitu ya? Apakah ini karena ini makan rakyat mestinya harus melibatkan banyak orang gitu. Artinya mendorong masyarakat untuk terlibat membuat produksi seperti ini yang terstandarisir gitu. Jadi standarisir itu cita rasanya, adonannya dan lain sebagainya macam-macam lah ya. Dan memang itu yang menurut saya yang diperlukan karena supaya masyarakat bisa ikut terlibat secara ekonomi, dapat memperoleh manfaat gitu. Dan ini memang dekat juga kaitannya dengan supporting terhadap pariwisata. Jadi kalau ingat produk itu, ingat Labuan Bajo gitu. Yang tadi udah diceritakan juga kan, ternyata pemikiran kita sama ya. Kalau pergi ke Sidoarjo, ingat Bantang Asap gitu ya. Jadi brand-brand image yang kayak gitu yang menurut saya harus dicari gitu. Supaya dulu ada produk-produk di televisi itu, dianukan begini. Ingat beras, ingat kosmos gitu. Jadi mungkin harus kita buat kayak gitu. Ingat sereta ya? Serate, ingat Serate, ingat Labuan Bajo. Jadi menurut saya bagus. Terima kasih. Terima kasih Mas. Mungkin saya izin TikTok menanggapi. Boleh kembali ke slide social impact. Sebenarnya untuk dampak kepada masyarakat, kami ini industri rumahan. Jadi fokus utama kami adalah kita menjalankan dulu bisnis ini supaya dikenal. Ketika dikenal dan rasanya sudah bisa diterima, maka kami mulai ke tahap growing. Di tahap growing inilah yang mungkin kami membutuhkan tenaga kerja. Tapi untuk tahap-tahap awal, di tahap fundamental itu kami memproduksi sendiri, Kak. Terima kasih banyak untuk insight-nya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak
Yogi. Berikutnya saya berikan kesempatannya kepada Ibu Heli. Ya, terima kasih. Menarik. Pertanyaan saya, itu serabi itu memang tradisi asli juga di sana atau itu inspirasi diambil dari luar? Ya, terima kasih banyak Mbak Eli. Jadi kami sempat direct interview ke beberapa teman-teman. Ternyata serabi ini adalah tradisi asli dari sana. Ya, tapi di sana disebut serabe, bukan serabi. Dan biasanya itu dimasak dan bahan utamanya adalah gula aren yang diproduksi juga di sana. Tapi lama-kelamaan produk ini kalau dibilang, saya izin menyebut nama kompetitor ya. Kalau dibilang sama Kompiang, sepertinya tuh dia tenggelam, kalah saing, tidak dikenal oleh orang-orang, dan lumayan banyak yang menjadikan produk ini untuk dijual karena produk ini tekstur aslinya tuh lumayan keras. Jadi kami tadi melakukan benchmarking dengan serabi Solo untuk memperoleh tekstur yang fluffy. Jadi mungkin seperti itu, Mbak. Saya lihat di resepinya itu masih pakai tepung terigu ya. Sementara kalau di serabi Solo kan semuanya tepung beras. Apakah nggak bisa pakai tepung-tepungan lokal yang ada di sana? Jadi tidak harus menggunakan bahan yang didatangkan dari luar, dan juga supaya bisa membidik yang market yang gluten intolerance ya, yang mereka memang tidak alergi terhadap terigu. Udah pernah dicoba nggak kalau 100% tanpa terigu? 100% tanpa terigu udah pernah kami coba, tapi produknya itu jadinya tuh tipis serabenya. Sementara waktu kemarin kami validasi, kebanyakan responden menyukai produk yang agak tebal, jadi nggak tipis kayak serabe Solo. Tapi masukannya karena itu teknik itu bisa dilakukan karena itu sebenarnya mirip, yang fluffy itu mirip seperti yang di Sri Lanka, itu mereka ada yang sejenis, mereka 100% dari tepung beras, tapi memang harus di apa istilahnya, didiamkan dulu, jadi dia ngembang. Jadi ada proses kayak proses fermentasi, gitu. Jadi ada proses, jadi adonannya nanti didiamkan dulu, nanti masuk itu. Kenapa? Karena saran saya jangan nanggung. Maksudnya jangan nanggung, gunakan 100% bahan dari Flores supaya kalau ini mau digunakan sebagai ikon, narasinya kuat karena jelas bahan bakunya apa, dari petani yang mana gitu kan, dan bahan ini adalah bebas dari tepung terigu sehingga bisa membidik pasar yang artinya memang gluten intolerance juga gitu. Itu mungkin dari saya, bisa diuji coba mungkin nanti, coba di Google aja apa tekniknya yang dari Sri Lanka itu, mereka sebenarnya sama. Mereka pakai air kelapa ya, air kelapanya dipakai. Jadi pakai air kelapa untuk proses itunya. Jadi bukan pakai air tapi pakai air kelapa. Gitu. Ya, terima kasih banyak Mbak. Ini jadi insight juga untuk produk development kami ke depannya. Ya, terima kasih. Yang lainnya udah menarik itu kemasan dan lain-lain. Baik. Terima kasih Mbak Heli. Serabe ya. Luar biasa, saya jadi semakin lapar nih di sesi sektor ini. Langsung aja kita ke Dewan Juri yang berikutnya. Kesempatan saya berikan kepada Mbak Ellen mungkin ya. Mbak Ellen, silakan Mbak Ellen. Ya Mbak, mungkin kalau aku lebih point of view kalau untuk serabi sendiri, sebenarnya aku suka makan serabi. Tapi kalau aku itu biasanya serabi, dia termasuk produk yang gampang basi gitu. Nah, sedangkan kalau tadi aku lihat dari distribution plan-nya ini kan mau masuk ke e-commerce dan sebagainya. Nah, kira-kira strateginya apa ya? Apakah serabe yang dibuat ini memang lebih tahan lama karena dia teksturnya lebih keras dibanding serabe yang biasa ada di Jawa, yang lebih kenyal dan mungkin bahan dasarnya ada santan dan sebagainya gitu sih. Terima kasih banyak Mbak untuk pertanyaannya. Mungkin bisa kembali ke slide product specification, Mas. Ke belakang lagi, Mas. Lagi. Ya, yang tadi, Mas. Yang lagi. Oh, maju ke depan. Ya, ini. Jadi sebenarnya Mbak, kalau untuk daya tahan sendiri, untuk serabe yang original itu 24 jam. Kemudian yang inovasi yang kami buat itu 24 jam. Sebenarnya dia bisa bertahan lebih lama lagi, tapi harus ada penambahan bahan kimia. Dan kami
belum terlalu berani untuk mencobanya untuk menambahkan bahan kimia karena ini produk makanan berkaitan dengan tubuh orang lain dan mungkin akan lebih pengembangan lebih lanjut lagi. Itu untuk daya tahannya. Kemudian untuk yang topping dan lain-lain, kalau yang originalnya itu memang strukturnya keras. Tapi untuk yang inovasi, produk inovasi yang kami buat, itu strukturnya fluffy. Jadi dia semacam struktur bolu gitu, Mbak. Ya. Pas makan tetap tebal, tapi nggak tipis kayak yang serabi Solo. Jadi dia lebih kayak fluffy pancake gitu ya sebenarnya secara tekstur. Mungkin benar. Challenge-nya adalah kalau misalnya nih packaging-nya kan udah bagus banget ya, aku yakin cost untuk packaging-nya juga mahal gitu. Kalau packaging-nya udah bagus, ekspektasi kita bisa dibawa untuk kasih ke teman-teman gitu kan. Perjalanan dari Labuan Bajo sendiri kan juga cukup lama waktunya, bukan kayak Jakarta Bandung misalnya, kayak kalau pesawat cuma 30 menit. Nah, kalau resistensinya cuma di 24 jam, berarti orang harus beli pas mereka mau terbang ke Jakarta dong. Nah, mungkin kalau memang mau jadikan oleh-oleh ataupun makanan khas yang dengan packaging yang sangat bagus yang mau dibawa jalan-jalan, time resistance ini akan jadi faktor yang sangat penting sih. Kalau enggak, berarti dia nggak bisa jadi oleh-oleh, hanya untuk dimakan di tempat aja. Oke, terima kasih Mbak Ellen. Iya. Iya nih, ini serabi nih fluffy ya. Dia bentuknya kayak cake, bukan serabi, bukan lingkaran. Jadi benar-benar berbeda nih serabi dengan serabi. It's totally different thing. Baik. Langsung saja ke Dewan Juri yang berikutnya. Saya mengundang dengan hormat Pak VJ, Pak Vincent. Ya, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan apresiasi ya, karena ini sebenarnya bagian dari revitalisasi sesuatu yang sudah lama tenggelam, kemudian kita hidupkan kembali, kita gaungkan kembali. Benar itu bahwa orang tua dulu kenalnya serabe, bahwa dalam bentuk yang inovasi yang lain sekarang itu nggak jadi soal. Tetapi saya hanya mau menilai, mengapresiasi bahwa teman-teman ini menggali sesuatu yang lama tenggelam dan hidupkan kembali dan berusaha untuk menjadi ikon untuk oleh-oleh. Ya, saya tidak ada banyak catatan di sini. Dari kemasan juga bagus, dari storytellingnya juga udah bagus. Artinya ada cerita di balik itu, dan juga saya lihat beberapa hal juga yang diungkit dari local values, local norms. Nah, itulah tourism. Okay. Yang jadi persoalan sekarang itu apa yang disampaikan oleh Bu Ellen tadi. Itu ingat, secara geografis Labuan Bajo dan juga originasi daripada turis-turis atau wisatawan itu jauh-jauh. Okay. Nah, oleh karena itu perlu dipikirkan expire daripada ini seperti apa, atau durability-nya lah, daya tahannya. Okay. Tetapi untuk tahap seperti ini saya kira akan ada solusi untuk itu. Dan itu akan digali terus innovate terus ke depannya. Dan saya yakin pasti ada jalan keluar. Jadi itu akan jadi bahan pertimbangan ya, karena ini sangat menarik bagi saya. Suatu yang simple tetapi berusaha untuk direvitalize. Itu aja Pak, terima kasih dan saya appreciate ini. Terima kasih, Mas. Baik. Terima kasih Pak VJ. Iya nih, menghidupkan sesuatu yang sudah hampir tenggelam nih, luar biasa sekali ya. Terakhir, Dewan Juri yang kelima, saya mengundang Mbak Shana. Mbak Shana, silakan. Oke, ya saya juga suka banget sama idenya dari awal pas dengar tentang ini juga. Mungkin tambahannya aja adalah kita bisa juga berpikir bahwa nggak mesti orang yang datang ke Labuan Bajo untuk dapat ini, karena ini sebenarnya potensial banget buat di-franchise-kan juga ya sebenarnya ya. Karena dengan yang unik di sini kan adalah karakter motifnya, kemudian bahan bakunya, kemudian standarisasinya. Jadi saya bisa melihat ini kayak bisa lebih luas gitu untuk menjangkau. Jadi justru dengan orang mengenal serabe ini, orang jadi pengen datang ke Labuan Bajo karena mereka penasaran aslinya bentuknya kayak apa sih dari motif-motif yang ada, untuk contohnya seperti itu. Ya kalau misalkan untuk ini juga mungkin bisa juga belajar nanti dari teman-teman yang juga membuat produk-produk yang tidak tahan lama tapi tetap laku sebagai oleh-oleh, karena memang
punya kekuatan rasa yang otentik dan juga menarik, dan ini mungkin bisa dikuatkan dari situ juga, sehingga packagingnya juga mungkin bisa dibuat beberapa versi kali ya. Ada yang versi gampang untuk dibawa-bawa, diangkut dengan pesawat dan segala macamnya. Ada yang memang versinya adalah untuk experience juga, jadi entertaining gitu, dengan anyaman apa segala macam, sehingga tidak terpaku nanti di keribetan packagingnya. Padahal sebenarnya esensi dari utamanya adalah orang menikmati si serabin ini sendiri. Kira-kira sih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu mendapatkan insight lebih banyak lagi ya. Keren sih idenya. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Shana atas feedback-nya. Oke, itu dia kelima Dewan Juri yang telah memberikan feedback kepada tim Sri Kandi. Tepuk tangan untuk Sri Kandi. Luar biasa. Oke, kita beranjak lagi ke tim berikutnya. Nah, berikutnya saya punya tim Batares. Nah, ini dari tadi orang-orangnya standby nih, veteran-veteran kahut semua. Tim Batares akan diwakili oleh siapa ini? Saya Pak Andi Subagio. Mas Andi, oke. Peraturannya sama, waktunya 5 menit. Iya, sudah muncul. Waktu akan berjalan ketika dirimu mulai berbicara. Sudah siap ya? Ya, sebelum dimulai, saya ingin terima kasih dulu atas waktunya Pak Dewan Juri dan teman-teman sekalian. Baik, kita bisa mulai. Saya Andi Subagio, saya mewakili Batares. Di Batares itu tagline-nya Enrichment of Local Flores Culture. Nah, kita ini bermula dari mimpi agar Batares bisa menjadi sebuah gerakan untuk budaya Flores yang lebih modern. Agar Batares juga bisa menjadi sebuah produk dari dan untuk Flores, dan kita bisa menjadi sebuah semangat untuk mengukir jiwa Flores dalam sebuah bentukan-bentukan yang baru. Nah, memang sekarang masih di dalam tahap mimpi, tapi mimpi ini muncul dari fenomena berkembang pesatnya Labuan Bajo dalam 20 tahun terakhir. Tolong admin bantu next presentasinya ya. Nah, terlihat dari gambar next. Ya, next lagi. Tolong langsung dijalankan saja animasinya. Terlihat dari gambar satelit tahun 2000 sampai 2020, banyak sekali konstruksi di Labuan Bajo, and it is a very great thing. Tapi menurut kita fenomena tersebut datang dengan 3 masalah, yaitu pertama, tidak ada material yang diproduksi secara lokal. Artinya kita sedang membangun Labuan Bajo dengan material-material yang high carbon footprint. Masalah yang kedua adalah masyarakat Flores hanya berperan sebagai pekerja dalam industri konstruksi di sana. Belum ada peran masyarakat sebagai produsen. Yang terakhir, kurang identitas lokal pada man-made environment-nya. Coba kita main game sedikit di next terus saja. Jadi ada beberapa gambar di sini. Mari kita sebutkan ini ada di mana gitu. Yang pertama kita bisa dengan mudah bilang itu di Bali, kedua di Jogja, ketiga di Santorini, keempat di Venice, dan begitu yang kelima kita harus bertanya-tanya gitu. Dan memang itu ternyata ada di Labuan Bajo. Artinya kita tidak punya identitas lokal di Labuan Bajo, di kota Labuan Bajo. Dari masalah itu kami merumuskan solusinya membuat sebuah produk yang satu, menjadi media baru untuk ekspresi budaya lokal. Kedua, menjadi presentasi budaya lokal. Yang ketiga, diproduksi di lokal untuk memperkecil carbon footprint. Dan yang keempat, harus mengangkat peran lokal sebagai produsen. Outcome-nya, bentuknya Batares itu sebagai produk, kita adalah material turunan proses material turunan dari Batako dengan kejiwaan jiwa kearifan Flores. Dan sebagai sebuah outcome, Batares itu juga sebagai sebuah gerakan untuk pemberdayaan lokal Flores. Secara value kita ada 3. Yang pertama kita material dengan local identity, kita green material, dan kita high flexibility. Kalau tadi teman-teman sadar ini pattern-nya terus berulang-ulang dan berganti-ganti hanya dengan 2 modul Batares. Nah, market kami bagi 2, yaitu consumer. Jadi dari segi bisnis, market kami secara besar adalah konstruksi di Flores, dan lebih spesifik lagi di Labuan Bajo. Lalu kalau kita kecilkan adalah konstruksi yang memiliki concern terhadap local identity dan green material. Dan yang lebih kecilkan lagi, disitulah kita mencoba untuk mendapatkan market share. Nah, market size bisa dapat sangat berkembang dengan bantuan external forces dari government regulation seperti yang ada di Bali. Lalu sebagai market kedua adalah
kontributor. Jadi kontributornya harus orang Flores yang ada di sekitaran Labuan Bajo, yang kalau diilustrasikan dalam tarian ini hanya melihat tarian caci. Jadi mereka bukan penari-penari cacinya. Ya, itu orang-orang yang hanya melihat tarian caci itulah yang menjadi sasaran kontributor kami. Lalu jika ini diaplikasikan dalam skala bangunan, kita akan memiliki bangunan-bangunan yang memiliki ciri khas yang tinggi. Jika ini dapat kita aplikasikan lagi dalam skala yang lebih besar lagi, dalam skala kota, kita akan memiliki kota dengan nuansa yang sangat kental kefloresannya. Lalu bagaimana pengaruhnya terhadap pariwisata? Kami jelaskan dengan cycle of impact. Ketika kita memiliki produk lokal, pattern lokal, dan digunakan secara lokal, tentu ini akan menciptakan karakteristik yang berbeda akan Labuan Bajo. Dan itu akan meningkatkan turis experience. Dengan turis experience yang meningkat, tentu akan lebih banyak lagi turis yang datang, more demand dan request, dan itu harus kita kembalikan lagi ke usaha-usaha lokal, sehingga menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan. Dari segi bisnis, bagaimana kita bertahan? Revenue kami ada dua. Pertama, kita akan menjual produk Batares ini. Lalu yang kedua, kita bisa menggunakan CSR program untuk proses edukasi ke masyarakat. Secara skala, kita bisa berkembang menjadi sangat luar biasa karena ini mudah direplika oleh banyak masyarakat, dan kita memiliki beberapa vision untuk membuat production chain all over Flores. Lalu berikutnya, social impact-nya sudah dielaborasi banyak di slide-slide awal. Jika kita pinjam dari SDG, kita memenuhi 5 dari SDG. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Andi. Waktunya sudah habis. Langsung kita akan masuk ke sesi diskusi bersama para juri. Yang pertama kesempatannya saya berikan kepada Mbak Heli. Mbak Heli, silakan. Oke, terima kasih. Menarik sekali ini yang dipaparkan untuk bisnisnya dan idenya. Mungkin pertanyaan saya simpel aja. Apakah sudah pernah menghitung, karena di sini kan memang mengempower local people ya untuk sebagai produser ya dari material study. Pertanyaannya adalah apakah sudah pernah dihitung dengan mereka sebagai produsen itu kira-kira berapa pendapatan per orang yang terlibat dalam sebulan. Kalau it works artinya dari sisi produksi maupun dari sisi serapan market gitu. Karena pada akhirnya pilihan itu apakah mereka akan join the project gitu ya sebagai produser adalah berapa yang actually mereka bisa earn dalam sebulan gitu. Itu mungkin saya lebih nanyanya ke situ. Ya, langsung saya jawab ya Bu. Jadi untuk angka pastinya berapa yang mereka dapat kita belum sampai ke tahap sana Bu. Cuman Batares ini berangkat dari proses produksi yang sudah ada di lapangan Bu. Jadi di lapangan itu ada usaha-usaha masyarakat, UMKM kelasnya, yang memproduksi batako, paving block, dan lain-lain. Nah, Batares ini ingin mempenetrate unit produksi yang sudah ada tersebut dengan edukasi untuk, ayo kita penetrasi yuk dengan budaya-budaya lokal begitu. Tapi untuk sampai berapakah angkanya, itu kita memang belum sampai ke sana Bu. Oke, mungkin kalau gitu pertanyaannya adalah apa nilai tambahnya buat local producers ini yang mereka selama ini udah bikin batako dan lain-lain dengan memproduksi ini? Apakah misalnya memang harga jualnya lebih tinggi dibanding kalau mereka bikin standar lah ya, batako kan udah pasti tahu semua orang berapa gitu. Kalau ada perbedaan, berapa persen perbedaannya mereka bisa earn more gitu? Ya. Jadi kita itu juga ingin mengevaluasi Bu produk di sana itu secara standar kualitas pun kita tidak bisa bersaing dengan bata-bata atau material-material batako ini yang datang dari Jawa. Jadi kita harus memberikan edukasi itu. Itu akan menjadi nilai tambah untuk produsen-produsen lokal. Lalu nilai tambah yang sangat penting adalah value lokalnya Bu. Jadi kita tidak ingin menyaingi material-material yang pabrikan dari Jawa karena memang tidak mungkin kalau kita mau UMKM dan home industry kita menyaingi pabrikan, kita tidak mungkin bisa. Nah, cara kita menyaingi adalah kita memberikan value lebih, yaitu cerita-cerita tentang Flores, bahwa ini diedukasi dilakukan oleh unit-unit masyarakat di Flores begitu. Lalu pola-pola Flores juga kita masukkan ke produk ini, dan di situ kita mencoba mendapatkan value lebih dari produk ini. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mbak Heli. Next up Mbak Ellen, silakan Mbak Ellen.
Ya, mungkin kalau dari aku, pertanyaannya tadi kan sempat di-mention ya dari segi quality, produk Batares ini masih belum bisa compete dengan batako yang ada di Jawa gitu. However, ini bisa mengurangi carbon footprint ya untuk perpindahan bahan-bahan yang ada dari Jawa untuk dibawa ke Flores. Nah, tapi kalau dari cost-nya sendiri, kayak gimana ya di-compare sama batako lainnya? Apakah mungkin dengan COGS-nya mungkin sedikit lebih mahal, tapi akan lebih murah dibanding dengan penambahan logistik, atau ujung-ujungnya tetap lebih mahal walaupun sudah take into account logistic value yang harus dibawa dari Jawa ke Flores misalnya. Ya, itu saya jawab. Menurut saya ada dua isu yang saya bisa jawab. Yang pertama, saya perlu tekankan ini bukan kita tidak sedang membuat batako, Bu, tapi kita membuat produk turunan dari batako gitu. Jadi kita tidak ingin bersaing dengan produk batako. Jadi kita bukan misalnya nanti ada orang mau bikin dinding lalu ditutup, jangan beli Batares gitu, karena ini harus diekspos. Ini adalah panel-panel dekoratif. Jadi itu pertama, kita tidak sedang bersaing dengan produk batako. Dan yang kedua, untuk biaya memang kita belum pernah sampai membandingkan, Bu. Karena cost production ini kita masih utak-atik juga masalah edukasi masyarakat dan lain-lain. Apakah itu mau kita jadikan production cost atau itu nanti bisa stream. Kalau ide kita nanti itu streamnya dibantu oleh donasi, lalu cost production pure untuk pembelian raw material dan tools saja begitu. Nah, itu yang kita masih belum sampai ke angka detailnya, Bu. Oke, berarti saya bata ini lebih bukan untuk the main material of a building ya, tapi lebih untuk patterning aja, kayak tile-tile yang kita bangun ataupun instalasi-instalasi tertentu ya dengan Batares ini. Kalau production cycle-nya, misalnya nih tiba-tiba ada kebutuhan bangun Ayana lagi misalnya, mau menggunakan Batares gitu, dan mereka butuh batako dalam jumlah besar gitu. Kira-kira how fast is the production cycle untuk Batares sendiri ya, untuk bisa mengcover kebutuhan dari hotel-hotel misalnya tiba-tiba saat ada surge of demand? Ya, karena produk kita ini high replicability, jadi sangat mudah sekali direplika. Kita bisa membuat unit-unit usaha yang sifatnya dadakan dan cepat, Bu. Lalu untuk bisa mensuplai, memang kita akhirnya jadinya ayam dulu atau telur dulu. Apakah kita harus mempunyai product chain dulu, production chain di unit masyarakat, atau nanti mungkin awal-awal, tahap awal ya harus by order ya, dengan durasi waktu yang memang lebih lama begitu, Bu. Oke. Ya, dari aku udah. Ya, thank you, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ellen. Berikutnya saya persilakan kesempatan kepada Pak Vijay. Pak Vijay. Oke, terima kasih. Pertama saya apresiasi ya dari perspektif compliance kepada sustainable criteria and indikator ini sangat bagus. Oke, kalau kita melihat beberapa kriteria atau indikator di SDGs ini mungkin memenuhi sekitar 6 atau 7 SDGs. Oke. Dan yang kedua terkait dengan market segmen itu, barangkali ini bagus untuk pembangunan Sarhunta. Okay. Sarhunta itu adalah sarana hunian wisata, okay, yang dibangun oleh PUPR secara masif, okay, di setiap destinasi. Orang lain mungkin menyebutnya seperti homestay atau segala macam, tapi PUPR menyebutnya Sarhunta, sarana hunian pariwisata yang dibangun secara cepat, masif, dan di destinasi pariwisata. Dan basic pembangunannya itu betul-betul memang harus mengangkat local values dan juga local culture, okay, dan aspek sustainability. Tadi saya sudah dijelaskan tadi, sangat bagus sekali. Tapi saya belum melihat ada value chain-nya dan juga siklus, okay, production cycle dari sini. Karena ini kalau memang kedepannya mau diproduksi sangat besar sekali, kita harus lihat juga production cycle-nya sama value chain-nya. Oke, rantai nilainya supaya betul-betul jelas. Tapi saya kira mungkin sudah ada dalam pikiran teman-teman itu untuk bisa dikaji dan dikembangkan lebih lanjut. Itu aja dari saya, dan saya juga apresiasi yang satu ini. Terima kasih.
Terima kasih Pak masukannya. Untuk production cycle dan value chain mungkin sudah terjawab di beberapa pertanyaan oleh juri sebelumnya juga ya Pak. Memang kita belum sampai ke tahap keluar angka dan berapa kemampuan kapasitas produksinya berapa dan suplainya berapa kita belum ya. Tapi untuk masukan yang pertama Pak, memang ini bisa menjadi material alternatif Pak untuk menyematkan Flores di bangunan-bangunan di sana gitu. Karena yang ada sekarang pilihannya tidak banyak gitu. Yang sudah terjadi di sana selalu misalnya drop off-nya lalu kerucut gitu. Bangunan apa nanti drop off-nya kerucut gitu. Jadi memang kita ingin menjadi media alternatif lain untuk produk industri konstruksi menyematkan Flores di bangunan-bangunannya begitu Pak. Iya, saya kasih contoh sedikit aja, misalnya seperti yang di daerah Likupang, itu Sarhunta atau homestay yang dibangun oleh Kemen PUPR itu betul-betul mengambil material yang lokal dan keunikan lokal segala macam. Dan saya kira ini bagus sekali kalau di sana juga dibangun seperti ini. Jadi motif-motifnya nanti dan lain-lain juga dari local values, local norms itu, local culture. Itu. Terima kasih. Baik, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak PJ. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Dewan Juri selanjutnya, yaitu Mbak Shana. Mbak Shana silakan. Dari saya, pertama saya senang sekali juga karena memang Labuan Bajo Forest ini kita kan ke depan itu dari sekarang juga ya akan mengkampanyekan sustainable tourism, dan salah satunya adalah sustainable infrastructure juga, dan bagaimana ini bisa melibatkan masyarakat. Dan saya sangat apresiasi karena bisa membangun dari yang challenge kita juga tentang tadi SDM ya, bahwa buat mereka, buat SDM tidak perlu yang canggih-canggih banget, tapi mereka bisa berperan dan ini bisa menjadi sesuatu lapangan pekerjaan yang baru. Nah, memang kalau untuk melihatnya, kita juga mungkin bisa memprediksi kalau untuk di Labuan Bajo Forest sendiri, pembangunan mungkin tidak akan banyak banget juga gitu ya, karena kan untuk pembangunan KSP ini mungkin kurun waktu 5 tahun ke depan aja, tapi setelah itu mungkin tidak banyak pembangunan detail. Tapi jika ini bisa nanti dipikirkan selain juga yang masif tadi dalam bentuk infrastruktur oleh PUPR misalkan, kemudian nanti yang dalam homestay, dalam mungkin perlu cari bentuk-bentuk yang lain juga. Dan sebenarnya yang paling penting aja saya pengen nanya, apakah ini juga nanti bisa berupa open source knowledge juga yang bisa diadopsi oleh teman-teman pelaku Batako di seluruh Flores misalkan begitu ya, sehingga mereka juga nanti bisa berkreasi dengan motifnya mereka masing-masing. Sehingga balik lagi, Batares tidak hanya sebagai penjual Batako yang sudah dengan motif yang khusus ini, tapi juga dia menjadi sumber inspirasi buat pemain Batako-Batako lainnya bahwa mereka bisa melakukan inovasi, sehingga kami sih harapannya ya ke depannya ini bisa menjadi salah satu cara unsur lokalitas tertampilkan dalam bentuk bangunan atau infrastruktur. Karena memang terus terang kalau yang selama ini kita lihat, karena keterbatasan stok yang ada ya kita mau nggak mau cuma bisa pakai itu doang gitu. Jadi akhirnya kurang esensial, kurang menarik, kurang cantik dan segala macam. Tapi kita nggak punya banyak pilihan. Jadi terima kasih sudah menawarkan opsi yang berbeda. Mudah-mudahan ini bisa terwujud sehingga kita bisa memanfaatkan dan segera bisa memunculkan pattern-pattern lokal dalam bentuk struktur Batako gitu ya, sesuatu yang berbeda dari yang sebelumnya. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Shana apresiasinya. Saya ingin komentari yang pertama, untuk aplikasi yang masif itu sebenarnya kita bisa contek Bali, Mbak Shana. Di Bali itu mereka punya badan yang mengawasi bahwa bangunan-bangunan itu harus bercita rasa Bali. Nah, saya rasa kalau itu bisa diaplikasikan di mungkin Flores menjadi area-area baru, dan itu bisa diaplikasikan di banyak sekali destinasi wisata premium nanti berikutnya di Indonesia. Nah, Batares ini memang ingin menjadi itu tadi ya, media barunya, alternatif barunya Mbak Shana gitu. Lalu apakah ini bisa diaplikasikan di banyak daerah? Tentu bisa, dan proses makanya Batares ini kita tidak sebagai produsen, kita ingin menjadi sebuah gerakan local enabler. Nanti tim-tim di dalamnya lebih banyak tentang pengkayaan Flores, masalah pengkayaan pattern dan paten ya, lokal paten. Baik, terima kasih Mbak Shana. Kita lanjut lagi ya dengan Dewan Juri selanjutnya nih. Saya berikan kesempatan nih kepada Pak Yogi. Ya, terima kasih.
saya masih belum belum ini nyambung dikit gitu ya. Apakah ini produk Batares ini menggantikan produk Batako yang tadi diceritakan dari Pulau Jawa itu ya? Atau bagaimana gitu? Menurut saya kalau memang produk-produk ini menggantikan atau yang berbasis dengan material-material lokal di situ, seperti tadi yang diceritakan oleh Pak Deputi, saya kira bagus gitu, dengan motif-motif dan representasi budaya lokal gitu ya, dengan model-model atau motif-motif lokal gitu. Lalu ini kan memang kalau dimulai dari sekarang mungkin dampaknya atau hasilnya itu tidak bisa dengan cepat gitu, tidak bisa dengan cepat supporting terhadap pariwisata gitu, 1 atau 2 tahun. Kan nggak mungkin juga semua bangunan, kalau tadi dicontohkan Pak Deputi, itu cocok digunakan untuk homestay yang baru dibuat untuk tempat-tempat yang baru gitu ya. Tapi kan orang bangun itu kan nggak bisa nggak bisa cepat-cepat gitu ya, tergantung. Kalau memang semua bangunan yang ada di Flores atau di Labuan Bajo itu kemudian nanti berubah menjadi bangunan baru atau dengan motif-motif baru seperti tadi yang ditampilkan. Kalau kita lihat ini orang pasti tahu Bali. Kalau kita lihat ini orang tahu ini pasti Jawa. Nah di Labuan Bajo bagaimana? Itu menurut saya bagus memang sih. Tapi akselerasinya nggak bisa cepat, nggak bisa menurut saya kok nggak bisa. Kecuali ada pembangunan besar-besaran lalu kita ganti semuanya dengan motif-motif yang baru itu. Lalu kemudian bagaimana keterlibatannya produksinya ini, saya tetap memperhatikan keterlibatan masyarakat di dalam memproduksi Batares ini. Kalau memang itu dilibatkan masyarakat, ya, saya kira memang harus dilibatkan masyarakat supaya masyarakat memperoleh manfaat. Kalau masyarakat memperoleh manfaat, lalu bagaimana kita mengendalikan kualitasnya? Bagaimana kita mengawasi kualitasnya dan standarisasinya bagaimana gitu? Misalnya kayak genteng ya, genteng Jatiwangi itu kan Jatiwangi gitu. Ternyata yang memproduksi banyak orang gitu, banyak masyarakat, ada kelompok-kelompok tersebut. Ternyata kalau dipasang, kalau kita beli di tukang material produk Jatiwangi itu ternyata nggak cocok, ada yang tidak cocok gitu ukurannya. Misalnya numpangnya nggak bisa rapet gitu. Nah, ini bagaimana cara mengawasinya itu supaya kualitas daripada produk ini bisa dijaga. Saya kira gitu. Terima kasih. Ya. Baik, sudah habis waktunya. Terima kasih sekali lagi kepada para dewan juri telah memberikan feedback untuk penyempurnaan ide konsep dari Batares. Sekali lagi tepuk tangan untuk teman-teman Batares. Baik, terima kasih ya Mas Andi. Kita harus lanjut ke kelompok selanjutnya. Selanjutnya adalah kelompok yang ke-10, yaitu kelompok Kertabumi. Sudah ada perwakilannya? Sore. Oke. Sebentar mungkin. Oke, sore, sudah ada. Dengan Mbak siapa? Dengan Santi. Santi, oke. Mbak Santi sama ya, rules-nya 5 menit. Waktunya akan dimulai ketika dirimu berbicara. Sudah siap? Oke, sebentar. Siap. Oke, kalau sudah siap, silakan. Oke, saya Santi, mewakili rekan kerja saya Iqbal dan Alfred. Kami tergabung dalam sebuah social enterprise Kertabumi Recycling Center. Kertabumi berdiri sejak 2017, jadi kami fokus kepada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ekonomi kreatif dan konservatif. Lalu problem yang kami hadapi adalah Indonesia masih memiliki skor terendah di komponen environmental sustainability, sehingga pembangunan pariwisata harusnya selaras dengan konservasi alam. Lalu Labuan Bajo sebagai destinasi sumber prioritas belum memiliki badan usaha yang fokus mengembangkan produk ramah lingkungan untuk kebutuhan industri hospitality. Juga riset yang kami lakukan bahwa Labuan Bajo itu memiliki tingkat biodiversitas yang tinggi, terutama tanaman seperti
serai merah yang tumbuh alami di daerah NTT dan mempunyai aroma yang khas yang berpotensi untuk menjadi ikon produk Labuan Bajo. Lalu di sisi lain, dengan meningkatnya produksi beras akan menghasilkan limbah jerami yang belum dapat dikelola dengan baik. Next slide. Nah, yang mau kami lakukan adalah kami ingin merebranding Labuan Bajo menjadi destinasi ramah lingkungan melalui kria ramah lingkungan. Jadi dari riset kami, serai merah ini belum termanfaatkan secara optimal, sedangkan serai merah ini mengandung banyak vitamin, antibakterial, oksidan, dan yang dapat